Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kumpul kita di tempat ini nanti kumpul bersama baginda Rasulullah. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru mulia kita Abah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, yang semoga terus diberikan sehat panjang umur. Al-Mukarram Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Haris Hakam, senior saya, yang saya disuruh duluan, kalau junior kudu nurut. Semoga sehat terus dengan berbagai aktivitas beliau. Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Abdul Wadud, yang dikaruniai suara begitu indah. Tidak ada suara yang paling Allah suka melebihi mereka yang melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang indah. Para habaib, dan terkhusus akhi fillah Abah Kiai Haji Zaki Afif Maulana Kamal Yusuf, yang saat ini beliau sedang berbahagia. Beliau sedang meniti sebuah ikhtiar yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat di Al-Quran, banyak Allah ceritakan sosok seorang ayah ideal. Di antaranya adalah ketika Allah memerintahkan Nabi, tolong kau ceritakan kepada mereka ya Muhammad tentang Ismail. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Saya ingin ajak kita untuk menyelami sebuah pelajaran yang ada di dalam Al-Quran tentang sosok ideal seorang ayah, yang sekarang Abah Zaki sedang menjejak anak tangga itu menjadi sosok ayah yang ideal. Yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada seorang hambanya yang bernama Ismail, seorang lelaki yang paling menepati janji. Kalau kita buka tafsirnya, pernah beliau berdiam selama 3 hari karena terikat janji menantikan saudaranya, tetapi tidak datang-datang. 3 hari ditungguin. Kalau orang Paseban, ada orang janji kagak datang, baru 10 menit udah tinggal kabur. Ini sampai 3 hari. Maka pantas ketika Allah memujinya, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Tetapi kemudian Allah ceritakan perihal beliau sebagai sosok ayah. Karena memang setiap orang yang mempunyai pesona, menepati janji, terbebas dari sifat dusta, suka berdusta, pastilah dia berpotensi mempunyai kriteria sebagai ayah yang ideal. Jadi Al-Quran ingin bercerita, kalau engkau bertemu dengan seorang lelaki yang kerjaannya tukang bohong, pasti dia tidak akan menjadi seorang ayah yang ideal, karena dia saja berkhianat kepada Allah tentang dirinya atau orang-orang lain yang banyak didustakan. Jemaah, Allah ceritakan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Dan adalah Nabi Ismail itu seorang lelaki, seorang ayah yang terlalu serius dalam satu urusan, memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Saya sebut ini sebagai anak tangga karena perihal khitan, dia sangat terkait dengan sebuah keinginan dari seorang ayah yang berharap
beliau punya anak lelaki bisa sempurna melaksanakan sholat. Tuan Syekh Imam Ghazali ketika membahas tentang Kitabu Asrarit Thaharah, maka beliau memberikan 4 tingkatan dalam urusan toharoh, dan Abazaki baru masuk pada tingkatan pertama untuk anaknya yang bernama Muhammad Anis. Al-martabatul ula tathhirudz zahir, begitu kata Imam Ghazali, yang berkaitan dengan najis kotoran yang ada di tubuh. Yang kedua, tathhirul jawarih, yang berkaitan dengan mensucikan perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang zalim, yang berbuat aniaya. Yang ketiga, tathhirul qalb, segala penyakit yang ada di dalam hati kudu dibersihkan. Dan puncaknya adalah tathhirus sir. Untuk ini Imam Ghazali menghususkan para anbiya yang bisa melakukannya. Jadi Abazaki Afif sedang menjejak dari sebuah aturan dari Imam Ghazali. Ini yang pertama, tathhiruz zahir. Baru kemudian nanti ada tugas lanjutannya. Dan pada anak kedua, anak pertama dan kedua beliau yang ditaruh di pesantren, beliau sedang berikhtiar tathhirul jawarih ketika ditaruh di pondok pesantren untuk menimba banyak ilmu. Dan ini adalah sosok seorang ayah yang ideal, karena mereka bukan sekedar mengusahakan anaknya terbebas, bersih dari perkara kotoran najis yang zahir, tapi juga diajak naik kepada ikhtiar membersihkan segala penyakit yang kotoran-kotoran yang bersifat perbuatan. Kita nggak bisa anggap kecil nih masalah khitan ya akhi. Dari lantaran perkara khitan ini, Nabi diceritakan sampai tergopoh-gopoh. Kalau bahasa Doktor Kiai Haji Haris Hakam tadi berbisik sama saya pakai bahasa Inggris, tepejeng-pejeng. Mau datang kemari tepejeng-pejeng karena macet. Itu bahasa udah lama kita dengar, baru ini lagi dengar dari beliau. Pantas karena beliau era 60-an apa 50-an. Jemaah, bukan masalah kecil nih perkara khitan, karena bersih dia punya sesuatu yang akan membuat dia melenggang dalam melaksanakan ibadah sholat. Nggak ada lagi kotoran najis yang ngantung yang dia tersisa. Al-Quran bercerita, membuat Nabi penasaran, tergopoh-gopoh, bertanya tentang mereka yang berada di Masjid Quba. La takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ketika ayat ini turun, Nabi penasaran. Datang Nabi, Imam Ghazali juga ceritakan ini. Datang Nabi, kemudian menemui mereka yang berada di Masjid Quba. Seraya Nabi bertanya, innallaha qad ahsana alaikumus sanaa fit tatahhur fama tasna'un. Nabi penasaran, mereka dipuji oleh Allah yang berada di Masjid Quba, sehingga Nabi datang bertanya, sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah pujian yang indah kepada kalian dalam urusan bersuci. Fama tasna'un, apa yang ente kerjain sampai dapat pujian sampai kayak begitu? Ini bab khitan, dia bersih dari segala kotoran, dari segala najis. Kita nggak anggap ini sesuatu yang sederhana, karena Abazaki ingin mendaftarkan dalam tanda kutip anak lelakinya yang bernama Muhammad Anis berpeluang mendapatkan pujian dari Allah. Kan ada orang yang pengen banget berebut anaknya supaya dapat beasiswa masuk di sekolah negeri. Kalau orang yang dia sayang sama anak,
itu mah urusan cita-cita kekecilan. Bagaimana kemudian kau berikhtiar, kau punya anak lelaki, mendapatkan pujian langsung dari yang maha sempurna. Jemaah, ketika Nabi bertanya, ente pada ngerjain apaan? Sehingga Allah puji di dalam Al-Quran, fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Allah cinta sama mereka. Nabi datang, apa yang dilakukan ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari Nabi? Tidak ada yang kami lakukan ya Rasulullah, melainkan inna naghsilu atharul ghaiti wal bawli bil ma'i. Kami membersihkan bekas sisa-sisa dari buang air besar dan air kecil yang kami basuh, kami siram dengan air. Sesuatu yang kemudian kita anggap sederhana dalam sudut pandang manusia. Inti nggak tahu, setiap ayah yang mengkhitan anaknya, sesungguhnya dia sedang berusaha mendaftarkan anaknya untuk mendapatkan peluang pujian dari Dia yang maha sempurna. Shallu ala Nabi. Nggak ada cita-cita yang paling besar kecuali kau daftarkan anakmu untuk menjadi orang istimewa di hadapan Allah. Maka itu ketika ada orang-orang yang begitu bangga dengan status anaknya, yang mereka punya kedudukan, punya jabatan, nggak seujung kuku dengan mereka yang berniat dengan khitan dari anaknya itu untuk mereka bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih dari segala hadas, dari segala najis. Ini pelajaran yang sedang dicontohkan oleh Abah Zaki Afif, sehingga beliau mengemas acara ini bukan sekedar resepsi, tapi beliau ingin menghadirkan sebuah kecintaan bahwa yang dilakukan oleh anak-anak beliau adalah demi mengharapkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Bila Allah sudah ridho, terjamin kita punya anak. Bila terjamin kita punya anak, maka ceramah ini kudu diselesaikan karena ada penceramah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.